Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Duri perjalanan hamba Allah yang bermakrifat, bagian kedua. Dalam uraian kali ini saya akan memberikan gambaran sederhana tentang godaan dan cobaan bagi siapa saja yang akan dan sedang mempelajari ilmu makrifatullah. Bagi yang baru bergabung di channel ini, simak bagian pertama dari duri perjalanan ilmu makrifatullah ini. Untuk linknya saya sertakan dalam deskripsi di dalam video ini. Ketiga, digoda dengan mendapatkan ilmu kesaktian atau ilmu supranatural. Semua orang yang mendalami pemahaman ilmu makrifatullah, suka tidak suka, mau tidak mau, akan menerima kemampuan supranatural ataupun ilmu kesaktian sesuai dengan bakat dan tingkat pemahaman dan keyakinannya. Seperti dapat membaca hati dan pikiran seseorang hanya dengan melihat matanya saja, dapat beramal sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik menggunakan perantara alat bantu maupun secara langsung, dapat menerjemahkan mimpi, dapat melihat jin secara langsung, berhadapan dan berbicara face to face, bahkan bisa menangkapnya atau bekerja sama dengannya serta masuk ke alam jin, dan dapat jadi dukun apa saja sesuai dengan bakat kecuali dukun cabul, dan dapat melihat sesuatu yang sangat jauh bahkan antara pulau sekalipun dan lain sebagainya. Saudaraku, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan kemampuan ilmu supranatural atau ilmu kesaktian ini akan menjadi keasikan dan akhirnya terus memperdalam ilmunya tersebut sampai lupa pada tujuan awalnya, yaitu Tuhan. Keempat, dicoba dengan rasa frustasi, sakit hati, dan kecewa pada Tuhan. Cobaan ini dirasakan oleh hampir semua orang yang mendalami ilmu makrifatullah karena ketidakmampuannya memahami ilmu yang diterimanya atau merasakan bahwa ilmu yang dipelajarinya selama ini ternyata tidak berguna secara lahiriah atau untuk kehidupan keduniawian sehari-hari. Bagi yang dapat mengendalikan diri, maka hanya dapat diam sesama teman satu ilmu. Namun bagi yang tidak dapat menahannya, maka akan mengungkapkannya dengan ekspresi yang aneh, menjadi gila atau pura-pura gila, lalu jalan merayau-rayau di jalan-jalan mencari jawaban atas apa yang membingungkan di hati dan pikirannya, mencaci maki dan sumpah serapah untuk Tuhannya sendiri. Fenomena ini konon sudah ada sejak lama, namun seiring kemajuan teknologi dan informasi, maka ungkapan caci maki dan sumpah serapah ini makin terbuka dan terang-terangan. Bahkan banyak sekali laman web di internet seperti Facebook dan Twitter yang dibuat khusus untuk hal ini. Ujian ini seolah untuk membuktikan keikhlasan seseorang, apakah menuntut ilmu karena Allah atau ada niat lain selain itu. Setelah masuk dalam pemahaman yang dalam dan terbukanya banyak rahasia diri dan rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka proses selanjutnya adalah masuk pada kegaiban, dan ini adalah wilayah laduni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bila mana aku uraikan apa yang kudapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan kamu potong leherku ini, atau kamu katakan bahwa aku ini kafir. Siapapun tidak akan dapat masuk wilayah ini tanpa campur tangan Tuhan. Jadi siapapun yang masuk di wilayah ini, keyakinannya sudah sempurna, yaitu yang ada hanya Allah, serta la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada daya upaya kecuali Allah, dan sesungguhnya segala sesuatu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah.
Pada tahap inilah seseorang akan memiliki kemampuan ilmu makrifatullah yang sempurna dan sederajat dengan para wali. Diyakini seyakin-yakinnya, pada tahap inilah seseorang sudah berhubung secara langsung dengan Tuhannya. Ciri-cirinya diam dan berakhlak mulia, dan jika ditanya bisa menjawab pertanyaan apapun, termasuk soal gaib secara langsung tanpa perantara, dan mengalami peristiwa gaib yang luar biasa. Terkadang hilang untuk beberapa hari atau bahkan beberapa bulan, atau mati suri untuk beberapa jam atau bahkan beberapa hari, atau juga sedang tafakur tetapi seperti jadi patung untuk beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Selain itu, banyak yang meyakini siapapun yang berada di tahap ini hidup di dua alam, yaitu alam nyata dan alam gaib. Pada tahapan ini, godaan dan cobaannya hanya satu saja, yaitu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Apa yang diucapkannya pasti benar dan pasti terjadi. Ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat dan makrifatullah telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak saat itu tidak ada satupun manusia yang sanggup memberikan ilmu baru selain keempat ilmu tersebut. Dan itulah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman. Sufi seringkali diartikan orang-orang yang mempelajari ilmu makrifatullah dan menerjemahkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana seorang yang sederhana, gudang ilmu, bijak, dan bertoleransi tinggi kepada sesama umat. Saudaraku sang sejati, jangan ada sedikit pun keraguan untuk mempelajari dan memahami ilmu makrifatullah yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai ilmu yang utama dan pasti membawa keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.